Pemirsa, Polda Metro Jaya meminta pihak Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan jika tak setuju dengan status tersangkanya usai gelar perkara khusus. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo menilai polisi tak memiliki kewenangan untuk menetapkan keaslian ijazah Jokowi. Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli itu dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik itu dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penyidik tak memiliki wewenangan menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Selain itu, penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aristiadi yang sebelumnya dianggap menyebarkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Diketahui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah gelar perkara ini, polisi kemudian akan pemenuhan rekomendasi untuk kelengkapan berkas perkara dan segera berikan kepastian hukum. Dari Jakarta dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Sementara itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya, penetapan tersangka kasus dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Joko Widodo. Penyidik dinilai tak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Untuk itu mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Tugas kita sekarang gitu kan, untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat, desak oleh rakyat. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Komisi Percepatan Reformasi Polri memastikan Polri bakal patuh kepada putusan MK soal larangan anggota menduduki jabatan sipil. Tim reformasi memastikan Polri tak lagi memberi tugas kepada anggotanya di jabatan sipil. Ya itu nanti mereka akan umumkan. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, menyatakan kepastian itu disampaikan langsung Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat bertemu tim reformasi. Menurut Jimli, Parpol nomor 10 tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi Polri dibuat untuk mengatur lebih ketat soal anggota yang sudah menduduki jabatan sipil. Jimli menegaskan Perpol yang diteken Kapolri itu bukan untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya itu niat menerbitkan Perpol itu maksudnya itu baik, ialah untuk, ya kan, bukannya tidak menjalankan putusan MK, bukan.
Maksudnya itu untuk menjalankan putusan MK sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini begini diaturnya begitu. Nah cuma kan timbul masalah, ya kan? Disebutnya dengan angka sekian, ternyata ada kementerian yang tidak disebut, gitu loh. Jadi semestinya nggak usah pakai angka, supaya ini diangkat itu atas permintaan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan.